Halo, selamat malam teman bicara, ketemu lagi di Bicara Talk Series, satu-satunya konten talk show di Instagram yang terkonsisten. Oke, apa kabar kalian semua teman bicara malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa di hari Senin, tiap jam 7 malam, Bicara Talk Series hadir. Kita akan ngobrol dengan bersama bintang tamu yang beda tiap episodenya, tapi tidak mengurangi kualitas ataupun sumber informasi. Oke, hari ini agak santai karena Senin hari ini rasanya Jakarta sedikit adem ayem, apalagi cuaca yang tidak terlalu panas hari ini. Apa kabar kalian semua teman bicara yang di luar kota Jakarta, Bandung, atau yang ada di Pulau Sumatera, Padang, Medan, Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, Pontianak, Banjarmasin. Wow, kemarin itu sempat ada penonton kita teman bicara yang berada di Indonesia Timur. Dan malam hari ini kita akan ngomongin tentang dinamika rekruter atau dinamika perekrut gitu. Dan kita akan ngobrol bersama seorang founder dari Vina Recruit. Dia adalah Vina Amalia gitu. Oke, kita akan langsung ngobrol, menyambungkan diri bersama Vina Amalia. Apa kabar dia? Pernah menjadi narasumber kita juga di bulan di awal-awal Bicara Talk Series. Jadi apa kabar dia sekarang? Dengar-dengar sih lagi mendirikan perusahaan baru, startup. Hai. Halo. Aku manggilnya Ibu Vina, Kakak Vina, atau Miss Vina? Kakak aja, kakak. Kakak, oke. Kakak, apa kabar kakak? Hai kakak, kamu apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Ini kita kedua kalinya ya, Dok ya? Kedua kalinya. Kamu pakai headset nggak? Gak apa-apa? Nggak pakai, nggak apa-apa ya? Apa mesti pakai handphone? Agak jauh sih. Oke, sip, sebentar ya. Sebaiknya dipakai biar nanti teman bicara mendengarnya lebih jernih gitu suaranya. Buat Edo, pokoknya apa aja deh. Sebentar Edo Oh, ya. aduh. Iya. Silahkan dipakai dulu yuk, Miss Vina, Kakak Vina. Gimana? Nah, ini lebih clearly, Cile. Kok miring? Dok, kamu tolong jangan bikin saya ketawa ya, Dok. Kamu mengingatkan saya akan sesuatu. Iya. Gak Oke. apa-apa. Aduh, Vin. Terima kasih banget buat ketersediaannya, waktunya, terus pengetahuannya yang akan dibagi nanti. Dan tema kita hari ini adalah dinamika recruiter atau dinamika loh. perekrut. Oke, apa dinamika kehidupan ya, Nah, Dok ya? Oke. sepertinya itu juga dinamika kehidupan perekrut sih, Vin, yang pengen kita tanyakan. Betul. Karena melihat situasi kondisi pandemi seperti ini, kan kita tidak menutup mata akan informasi adanya PHK atau mungkin pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan statusnya dalam tanda kutip yang dialami oleh teman bicara. Kalau minggu kemarin kita udah ngobrolin soal investasi sama Mas Hafir Senduk dan ini masih ada korelasinya, masih ada hubungannya karena banyak pengalaman karyawan yang di PHK ternyata tidak memiliki investasi di masa depan sehingga kelabakan gitu, tidak ada pemasukan. Nah, terus juga sebagai pengantar Vin, nanti juga mungkin teman bicara juga yang nonton ini bisa langsung ikutan bertanya lewat icon tanda tanya di kanan pojok bawah. Atau kemarin juga sudah ada sempat 4 atau 5 pertanyaan yang akan kita bacakan dari beberapa teman bicara yang sudah DM di kita di Instagram @bicara_talks ya. Oke, panjang ya introduction-nya ya. Panjang banget, Pak. Gila, luar biasa nih Mas Edo emang. Iya, Host kaliber banget. Aduh. Pak, Mas, kamu maunya apa? Mengajak berantem? Bro. Ini sebenarnya gue beban banget nih di sini abis Mas Safir Senduk.
Waduh, Kenapa sih, jangan Dok? dong. Lo naruh Hah? gue jadwalnya abis Mas Safir Senduk itu kenapa ya, Dok ya? Karena ketersediaan masing-masing jadwal. Kalian semua Betul. narasumber BTS itu pada sibuk-sibuk gitu. Aduh, Mas Safir Heeh. Senduk. Nah, Iya, langsung tadi beban. siang sih Hmm. kata dia mau nonton malam hari ini, tapi nggak tahu melihat Ih, gila, gue nanti. seneng banget kalau ditonton Mas Safir Senduk. Aduh, Mas. Iya. Vina, Oke, apa oke. kabar Ya, ya. kamu? Aku baik, sehat. Kamu apa kabar ya, Dok? Baik, puji Tuhan. Kita Mm-mm. tadi udah nanya ya, bahasa basinya busuk ya. Iya, makanya. Nggak apa-apa, Dok. Kadang-kadang begitu. Kita kalau banyak bicara, itu kadang suka lupa. Apa yang Iya, diomongin? nggak apa-apa karena tahu nggak? Kamu itu kan pernah waktu awal-awal episode bicara talks kan? Pernah. Itu awal banget. Oke. Awal banget Dan bicara talks sekarang ya. kita sudah punya tagline baru. Apa Bukan tuh? tagline baru sih, tagline kita. Akhirnya kita punya tagline. Mm-mm. Apa tuh Kamu tagline-nya? tahu apa tagline-nya? Karena bicara bikin bahagia. Eh, betul. Emang dulu tagline-nya Iya, nggak ada ya, Dok ya? Karena nggak ada. bicara. Oh, oke, oke, oke. Iya, ya Emang bicara tuh bikin biar bahagia, cuma jangan kebanyakan bicara. Kadang-kadang gitu, Dok. betul. Nanti kalau Mm-mm. kebanyakan bicara nanti ada ini red card menyusul makin mahal. Maksudnya itu untuk MC Oh iya, gitu MC, kan. betul, betul. Udah, pokoknya ntar kalau acara ulang tahun pasti Edo deh. Loh, kok jadi ulang tahun nih? Oh, jangan dong, acara yang lebih super duper mewah gitu. Oh iya, Oke. nanti lah Vina ada. di mana nih sekarang? Aku sekarang di Jakarta. Di Jakarta. Aman Mm-mm. semua terkendali? Aman, puji Tuhan, alhamdulillah aman. Mhm. Semuanya baik-baik aja, lancar, sehat. Ya, tidak kekurangan Mhm. suatu apapun lah. Yang penting kan itu sekarang ya. Amin. Mm-mm. Dengar-dengar katanya lagi mendirikan perusahaan baru nih. Oke. Aku boleh cerita dari awal dulu ya? Boleh dong. Kan aku denger-dengar kita Oh ya. mengklarifikasi. Oke, jadi sebenarnya perusahaan yang aku dirikan itu, Finrecruit, itu sebenarnya udah 3 tahun, Dok. Hah? Itu udah 3 tahun. Jadi aku tuh mendirikannya Sudah 3 tahun. Jadi tuh aku mendirikannya Nah, tahun 2017. Dan 2017. 2017 itu aku mendirikan Finrecruit ini karena memang aku Mhm. tuh sebenarnya gini. Dulu kan waktu bicara talks pertama itu masih inget nggak? Kita kan ngomong soal sales ya. Mhm. Nah, sebenarnya di Betul. tengah-tengah pengalaman aku sebagai sales yang selama 15 tahun itu, Mhm. nah, jadi di tengah-tengahnya tuh sekitar 5 tahun, aku tuh merangkap sebagai sales dan recruiter waktu itu. Nah, jadi Oke. pengalaman recruiter aku tuh juga cukup banyak. Nah, terus tahun 2016, aku tuh ngerasa nih kayaknya aku mau mendirikan sesuatu deh. Tapi apa ya yang kira-kira yang sesuai dengan karakter gue nih, yang senang ketemu Sesuai orang, dengan senang passion ngomong, kamu senang ya. apa, segala macam. Ya passion lah pokoknya. Terus Mhm. sambil pokoknya gimana caranya nih kayak ibadah gitu lah ngebantuin orang segala macam nyariin kerja. Ya udahlah Wow. akhirnya aku ngedirin Finrecruit gitu. Oke. Tahun 2017 Edo. Nah, setelah 10 bulan menjalaninya, terus terang Mhm. aja nih, jadi pengusaha itu tidak gampang Edo. Wow. Banyak banget. Apa? Ya nomor satu itu seperti kita flashback kata-kata Mas Safir Senduk, duit ya. Apa itu? Oke, Cuan ya, cuan, cuan. cuan, benar. Nomor satu, Aha. itu yang pasti kita harus kuat secara finansial, ya kan? Aha. Terus yang kedua, kita juga harus siap secara mental. Gimana caranya kita tuh bersaing yang dulunya kita punya, apa ya, kita tuh punya kayak tempat bersandar lah perusahaan yang tiap bulan dapat gaji segala macam, udah tinggal nunggu, Mhm. tiba-tiba kita semuanya harus cari duit sendiri gitu kan. Nah, Aha. terus yang ketiga, benar-benar itu gimana caranya kita bersaing dengan kemampuan diri sendiri dan kita itu seperti merangkul karyawan-karyawan itu gimana caranya mereka semua tetap bertahan dan mau kerja sama kita. Wah, waktu itu berat banget, Dok. Gitu. Oke. Nah, setelah 10 bulan berjalan, akhirnya ya waktu itu karena keadaannya juga tidak memungkinkan, jadinya aku merasa, aduh nih kayaknya gue kurang deh. Bukan Harus. kurang, gue kurang pengalaman dan gue kayak kurang seperti kurang support dari berbagai sisi waktu itu. Jadi Oh, jadi makanya support system kamu kurang mendukung gitu. betul banget sampai akhirnya Mhm. udahlah kayaknya mungkin aku
pending dulu. Oh, vakum tanda Akhirnya kutip. vakum ya, sampai akhirnya aku kan kerja di tempat yang itu tuh, yang kemarin aku Yang merah ngomong itu ya. merah biru gitu ya. Iya, Kerja di situ. oke. Nah, Oke, selama terus? 3 tahun juga aku kerja di situ kan, tapi perusahaan ini tidak Iya. tutup, tetap berjalan gitu. Oke, jadi Nah, kamu mengundurkan diri untuk fokus ke FinRecruit. Recruit lagi. Recruit. rekrut, Pak. Aduh, maklum Rekrut. orang kampung. Nggak apa-apa, Pak. Bapak biasa di Belanda gitu emang, Pak. Ya, enggak. Iya, jadi waktu itu aku tuh benar-benar em, ngejalanin di startup itu. Nah, terus setelah pandemi, aku tuh ngeliat kondisi. Kamu tahu kan, kalau di dalam Iya, setiap krisis itu pasti ada opportunity. Cie, itu kalau kata betul. orang-orang ya kan. Nah, aku Oke. ngeliat, nih kayaknya opportunity-nya cukup oke nih kalau aku ngelanjutin perusahaan aku lagi. Karena kan biasanya habis pandemik setelah PHK, setelah banyak bisnis yang ya kurang lebih kolaps lah segala macam, itu pasti rekrut tuh akan halo, sorry, ya. Iya, Jadi, kedengeran. jadi tuh rekrut kan akan menjadi nomor satu lagi. Makanya aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari startup, dari perusahaan itu, dan aku Dari berjuang perusahaan lagi itu, bersama Finrekrut gitu. Itu sebenarnya awal mulanya. fokus ya. Lebih fokus gitu. Nah, Oke. terus, Nah, kamu aja. jadi setelah kamu memberanikan diri, menancapkan diri untuk di FinRecruit ini, terus what your plan? Sebenarnya, gue serius ya. tahu lo serius ya. Kenapa gue jadi bingung? Oke. Gue jadi bingung gitu jawabnya, dia serius banget ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini ibaratnya nih sekarang nih gue udah terlanjur basah nih, Dok. Gue udah nyebur lagi, gue udah mengorbankan, ya ibaratnya gue udah mengorbankan posisi kemarin, gue udah istilahnya keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman banget, dan sekarang gue harus abis-abisan. Kalau misalnya lo nanya nih, nggak apa-apa ya gue ngomong lo gue ya, nggak kan apa-apa, lama-lama gue jadi anak kampus. Iya. Jadi kalau misalnya lo nanya plannya apa, yang pasti tahun depan ya gue harus abis-abisan lah gitu. At least FinRecruit ini berjalan lagi, terus bisa ngebantuin orang banyak nyariin kerjaan. Amin. Terus gue juga bisa ngebantuin orang-orang yang masih membutuhkan skill, misalnya kayak fresh graduate atau apa, kan mereka kadang-kadang masih banyak butuh untuk konsultasi, training segala macam. Gue pengen ngebantuin sih, intinya tuh pokoknya gimana caranya gue pengen ngebantuin karirnya orang-orang, baik yang masih junior, yang middle, ya sampai yang level middle up lah gitu. Oke. Semoga aja. Jadi niat tulus kamu memang mendirikan FinRecruit. Aku agak susah lidahku ya. FinRecruit, Pak. FinRecruit. Nah, FinRecruit. Lo tau nggak? Ini kan kita sepi banget nih yang nonton. Ternyata nonton itu adalah teman HRD gue, namanya Om Gusur. Hai Om Gusur, gue nyapa dulu ya. Ini si Mas Rahmat Mawardi ini. Iya, Pak Rahmat Mawardi. Iya. Jadi gini, sebenarnya sih nggak sepi-sepi banget, Vin. Terus? Karena algoritma Instagram itu masih mencari, jadi nanti di endingnya nanti ketahuan. Oh iya, nggak apa-apa. Ini berarti... kemarin aja gua kaget, gitu langsung kayak gitu. Kemarin, iya, jadi gua mau nyapa dulu nih. Betawi nih. Gue mau nyapa dulu deh sama Om Gusur. Jadi tuh kalau misalnya kita di komunitas HRD itu manggilnya Om Tante gitu kan. Ada tuh gini, kalau misalnya kita pakai bapak, ibu tuh kan kesannya kayak ada gap gitu ya, Bo. Formal ya. Gap. Jadinya semuanya disamaratain lah. Jadinya apa? Om Tante. Gitu. Om Tante, baik. That's right. Jadi kalau misalnya lo, jadi gue manggilnya Om Edo. Males kan lo langsung? Lu mah kayak gitu. Kesepakatan di awal kita manggilnya apa? Kakak kan? Maksudnya apa? Tuh, udah di komen tuh keluar aslinya deh.
Emang ada ya, Bo? Mana sih? Ada. Eh, kok gue nggak bisa ngeliat Makanya, sih, Dok? Kok gue nggak bisa ya ngeliat? makanya Ya udah ya, jangan deh. kamu Ya udah gue jaim aja kalau gitu gue jaim lagi. ya udah telat Bu, udah atau gua juga manggilnya Bu. Kok gue nggak bisa ngeliat komennya sih, Dok? Di mana ya, Dok ya? Hah? Aduh. Oh, Kan di mana-mana admin yang tahu segalanya. oh, iya ya, oke deh, oke deh. Terus terus. Kalau Ya udah owner mah nggak gue tahu jaim. apa-apa. Emang, taunya bayar dong Heeh. lah owner mah. Iya. Bayar mulu sampai gue pusing. Aduh. Eh, Oke. Jangan gitu dong. Oke, Mm-mm. Vina, back on track Mm-mm. lagi ya. Kita Mm-mm. fokusnya kamu itu kan ngebangun ngebangun FinRecruit ini kan untuk eh membantu lah, membantu teman-teman, membantu orang-orang kayak gitu kan, yang Mm-mm. sedang mencari pekerjaan atau yang susah mendapatkan pekerjaan atau scale up skill dari orang-orang gitu. Nah, Mm-mm. aku pengen nanya nih, Vin, opini kamu nih terhadap kondisi corona yang menyebabkan banyaknya apa ya? Mungkin dari sudut kacamata kamu nih sebagai orang profesional, banyak perusahaan itu mengkat atau memutuskan hubungan kerja di tengah pandemi. Mm-mm. Opini kamu Mm-mm. kayak gimana tuh? Aduh, gue kalau Sebagai ditanya seorang itu profesional. speechless. Speechless gue sebenarnya. Karena gila ini baru sekarang tuh pokoknya gue tuh berkarir di profesional itu ada kurang lebih 15 tahun ya. Dan baru Mhm, sekarang ini benar-benar keadaannya tuh waduh parah ya. Terutama mhm, di profesional, porak-porandanya tuh parah. Bahkan sekarang tuh kita nggak bisa tahu hari ini kita masih kerja, besok itu tiba-tiba kita udah dipecat gitu, udah di PHK mhm. Iya, 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 gitu. benar, 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 Jadi benar. jadi kita benar-benar nggak pernah tahu. Nah, kamu tahu kan, Dok, sekarang itu kita tuh kan harus berdamai dengan ketidakpastian. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Jadi memang Mhm, setiap hari tuh dulu waktu zaman aku masih di perusahaan yang lama itu aku selalu bilang sama anak-anak kita tuh harus nyiapin mental tiap hari mhm. karena apapun yang terjadi ya kita harus terima Siap. gitu. Nah terus pendapat aku tentang ya tadi kamu bilang terhadap pandemik ini, memang ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan menurut Mhm, aku ya. Karena pandemik ini kan seperti menyerang ke segala sisi sebenarnya gitu loh. Kalau misalnya bisa kita bilang bukan mhm. pariwisata aja semuanya kan. Ya food and beverage juga, terus Iya. um, termasuk IT walaupun IT dan ISP ya, Internet Service Mhm, Provider itu juga tight banget loh untuk persaingannya gitu. Jadi memang yang mhm, namanya mhm, untuk PHK itu tidak bisa dihindari gitu. mhm. Nah, keadaan pandemik ini memang benar-benar yang di luar kendali oleh semua pihak. Menurut aku Ya, di seperti luar itu. dugaan ya. Di luar dugaan dan benar-benar di luar apa ya? Di luar kemampuan kita sebagai manusia sebenarnya kalau aku bilang Mhm. ya. Benar, Gitu. benar. Jadi yang namanya kita tuh tahun 2019 udah bikin planning A, B, C, D, E, tiba-tiba 2021 Ambiar semua. semuanya batal dan yang ada semua pemecatan. Seperti itu. Dan iya, Dan betul. dan kalau kamu tahu di setiap perusahaan, di setiap bisnis itu kalau Mhm. misalnya memang ada krisis, itu misalnya ada sesuatu yang ya krisis lah ya, krisis apapun, itu biasanya yang akan dikurangi nomor satu adalah sumber daya manusia, biaya, SDM-nya. biaya SDM. Seperti itu. Karena apa? Ya, kita nggak bisa apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kita tidak bisa menyangkal juga bahwa Mhm. ya memang di setiap perusahaan itu yang bikin berhasil adalah SDM, tetapi di satu Yang bikin sisi gagal, yang biaya juga bebannya besar itu juga SDM. So, kalau SDM. misalnya perusahaan itu untung dan keadaan global lagi baik-baik saja, wow, Mhm. SDM-nya pasti maju, perusahaannya maju. Tapi kalau misalnya lagi Mhm. krisis, udah perusahaannya nggak untung, otomatis SDM-nya udah pasti dikurangin. Iya. Gitu. Karena Itu. secara secara kacamata umum juga melihat bahwa biaya yang bisa digoyang-goyang atau yang bisa di cut atau di ya pengurangan-pengurangan itu ya SDM. Kalau biaya yang lain Bis, kayak biaya sewa ruangan, listrik, apa itu kan sesuatu yang pasti gitu, yang harus iya itu udah dibayar pasti. gitu kan. Jadi Gitu. itu juga bisa jadi knowledge buat teman bicara bahwa istilahnya kalau memang ya mau nggak mau kalau kita mengalami
lagi down atau lagi di PHK ya, pertama sih harus terima, yang kedua sih ya harus apa ya, bangkit lagi, jangan Betul, jangan betul, makin betul, terpuruk seperti itu betul, ya, Vin ya. betul. Gitu. Dan Karena memang sebagai pihak mhm, yang kena, maaf nih, kena pemutusan hubungan kerja, yang kena ya mungkin ada yang bilang juga pemecatan secara sepihak, banyak kan. Terus iya iya ada iya, lagi betul yang betul betul. posisinya harus mau nggak mau mengundurkan diri. Itu balik Mhm, lagi memang ya gimana ya? Kita memang harus satu ya harus menerima keadaan kalau lagi kayak mhm, begini gitu. betul. Nah, yang kedua, ya balik lagi, ini tuh pelajaran besar sebenarnya buat kita semua. Jadi kalau Mhm. misalnya next-nya itu bisnis sudah kembali, kita memang harus banyak-banyak menabung ya, Dok. Oh Untuk iya, misalnya ada krisis betul. lagi, jadi kita tuh udah siap secara uang. Bukan jadi Nah, mental mungkin kita udah siap, tapi mental, secara uang tuh finance kita sudah harus siap. siap. Betul, Betul. finance Nah, ya bahasa Vin, kerennya. Ha. tadi kamu menyenggol perkataan ya kalau udah suatu saat kembali lagi ya emang kita harus siap. Nah, ngomong-ngomong itu, pengen nanya nih, apa yang perlu kita persiapkan? Kita udah terkena dampak nih sebagai Hmm, sumber daya manusia nih, sebagai hmm, manusianya, hmm. sebagai karyawan, apa yang harus kita persiapkan dari kacamata rekruter? Oke. Gitu. Gini, kalau misalnya rekruter itu pada dasarnya ya kita tuh kan sebagai orang yang rekruter itu sebagai orang yang mencari ya, soalnya gitu, Mm-mm. mencari. Hunter Nah, lah ya. hunter. Nah, kalau rekruter itu pasti ya dia udah siap untuk mendapatkan yang terbaik. Sebenarnya kayak gitu. Iya. Nah, Mhm. nah, itu dari sisi rekruternya. Mungkin ini aku prolog ya dulu sebentar. Nah, kalau misalnya Mhm. dari sisi yang dicari nih atau pekerjanya ya, mungkin yang harus disiapkan itu satu adalah capability-nya. Jadi maksudnya Oke, nilai jualnya dia, kemampuannya dia. Jadi semua value. tuh value ya. Itu jadi harus ditambah lagi karena mengingat kita udah mengalami krisis yang super ini, jadi mau nggak mau saingan itu kedepannya lebih banyak lagi dan kita harus meningkatkan skill seperti itu. Jadi misalnya Mhm. ya contoh lah, lo udah 5 tahun misalnya di PR, nggak ada salahnya lo belajar IT atau sales ya itu semua balik lagi terserah Mhm. lo misalnya kayak Iya. gitu. Nah itu dari sisi pekerjaannya kita yang pasti harus naikin skill itu mau nggak mau suka nggak suka ya itu udah harga mati mohon maaf nih Mhm. gitu Mhm. karena memang persaingan itu Tegas sudah ya. semakin gila itu persaingan sudah semakin sengit bu sekarang beneran gitu udah bisnis juga persaingannya kencang banget pekerjaannya Aha. juga persaingan juga kencang banget itu dari sisi pekerja. Mhm. Nah kalau dari sisi rekruter sebenarnya dari sisi rekruter tuh paling banyak pusingnya. Beberapa deh yang bisa kamu Pusing. share, yang bisa Oke, kita terima, sekarang gue biar nanya bisa dulu. jadi insight. Ah, ah. Sekarang gue tanya dulu sama Edo. Apa? Edo, kalau misalnya dulu-dulu cari pacar, Hmm. yang lo lihat pertama kali apanya? Iman. Us, oke, fine, keren. Mm-mm. Jujur. Selain itu, enggak nih, kita ngomong nih, kan lu laki-laki. Biasanya Ah, kalau laki-laki tuh ngeliat perempuan kan biasa dari apanya dulu gitu, misalnya contoh deh. ah. Jujur ya, pertama memang Mm-mm. iman, tapi keseringan dapat Mm-mm. pacarnya itu berseberangan, makanya nggak bisa Ya, dia curhat dong sejalan. lo. Jangan cerita sih, gue langsung ingat masa-masa kuliah. Terus, Tidak, lu aduh, ngapain ngorek gue? lah kan gue nanya, Bo. Oh Kan iya. ceritanya lo, misalnya lo nyari pacar, begitu juga dengan rekruter gitu. Tapi berhubung jawaban lo Oh, itu out of the box ya, ya udah deh gue mm. ulang lagi selain iman, yang kedua apaan? Yang Biasanya. kedua, yang bikin aku berkesan itu dari communicationsnya. Oke, communication tuh berarti Nyambung, lo nyambung apa enggak kenyamanan, gitu. kenyamanan, chemistry, Iya, berarti gitu kan? chemistry, iya. Oke, oke, oke. Lalu apaan lagi? Kalau Lo yang ya gue tahu dulu ngomong eh, selalu bibit bebet bobot lu, Dok. iya, bibit bebet bobotnya itu karena kan tiga hal yang harus penting. Iman, Mm-mm. eh, kepribadian, istilahnya Mm-mm. secara keseluruhan, dan wawasan, bibit bebet Oh, bobotnya. Jadi susah kalau banget udah nih jadi dari, pacar Edo, Bo. Terus? makanya nggak ada yang mau, Vin. Ah, Iya. langsung curhat dia. Oke, lanjut, Gitu. Dok. Terus Iya, lanjut, ya itu dari ketika aku kenalan dengan perempuan atau yang aku bisa bilang memiliki daya tarik yaitu pertama dari imannya, terus dari komunikasinya nyambung apa enggak. Karena kan
aku tuh orang komunikasi gitu kan. Mm-mm. Istilahnya wawasannya itu apa aja dibaca, informasi apapun dilahap gitu kan. Jadi ketika ngomong, misalkan ngomong nih sama kamu orang kenalan baru, Dek, kamu tahu nggak sih kemarin itu ada gempa kayak gini gini? Hah? Gempa? Nggak tahu. Di mana? Nah itu udah langsung bikin drop, Udah langsung Tin. ilfil Karena ya, oke. kayak ya lo dari informasi itu aja lo kok nggak peduli sih ada informasi di Hmm. sekitar lo kayak gitu. Ah, oke, oke, Jadi oke, oke. itu yang menurut aku penting Hmm. gitu. Makanya Sama kayak kebanyakan recruiter. Oke, lanjut lo duluan. nah, iya, makanya sama kayak misalkan ya beberapa pengalaman aku tuh ya kayak gitu. Banyak perempuan yang istilahnya ada yang mundur sendiri, ada yang oke, aku langsung to the point karena kan aku orangnya nggak yang banyak basa-basi gitu kan. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Begitu, Pin. Makanya susah ya, Bo ya. Ya banyak sih teman-teman nasihat ya turunin jangan begitu segala macam banyak nasihat cuma itu udah my karakter gitu nggak Iya bisa sih. iya kan Oke. Nah, sama kayak berat ya recruiter. Vin Sama kayak panas recruiter. Sama kayak recruiter langsung panas kan. Sama kayak recruiter juga begitu for your information ah ya. Jadi recruiter itu, oke, karena lo nggak bilang fisik, jadi ya mungkin di sini gue tambahin aja biasanya. Gue kira lo tuh pertama kali akan ngomong fisik, Dok. Maaf ya. Jadi nggak ternyata lo apa-apa malah ngomongnya lebih bagus lagi iman gitu. Jadi jadi memang biasanya kan kenapa gue nyontohin laki-laki dulu? Karena laki-laki biasanya kan nomor satu yang dilihat biasanya tuh fisik duluan dari seorang perempuan ya secara kan. manusiawinya sih memang begitu Nah itulah yang dilihat rekruter pertama kali yaitu apa? CV gitu iya ya biasanya rekruter itu dia itu akan melihat CV-nya tuh jeli banget gitu, jeli banget ya. oke Dia akan ngeliat pertama kali, oke, ini CV, wah, walaupun sebenarnya itu yang bikin CV-nya juga belum tentu benar ya, cuma itu udah first impression-nya rekruter tuh udah pasti CV. Wah, gila, ini pengalamannya banyak banget. Apalagi kalau CV-nya tuh lengkap, Dok. Ada job description-nya, report ke siapa, itu pasti rekruter seneng banget, gitu. Nah, itu biasanya rekruter tuh nomor satu. Yang dilihat itu CV. Udah dong. Begitu dipanggil, nanti rekruter biasanya manggil interview tuh, dia udah terkesima sama CV-nya kan, manggil interview. Nah itu sama kayak lo nyari pacar. Yang kedua interview kan diajak ngobrol tuh, biasa membuat kenyamanan atau chemistry kan. Ya sama kayak lo, kalau misalnya ditanya, wah ternyata dia nggak bisa ngejelasin CV-nya apa segala macam, biasanya rekruter itu langsung, lah kok begini ya, second impression-nya kok begini ya gitu. Jadi sebenarnya rekruter itu mirip-mirip kayak mirip-mirip kayak psikolog, dibilang psikolog juga. Ya, psikolog, makanya banyak rekruter itu psikolog. Terus yang selanjutnya juga, mereka tuh benar-benar harus memakai semua panca indera gitu, rekruter. Jadi, mata, pendengaran, ya seperti kalau katanya salah satu expert ya, salah satu expert yang suka bikin artikel di koran Kompas, jadi gue suka baca, itu ada 3 H. Head, hand, satu lagi apa ya, Dok? Gue lupa. Pokoknya kita harus memakai kepala kita, otak kita, terus kita harus memakai mata kita juga harus memakai hati kita. Seperti itu, sebagai rekruter. Heart and hand. Yes. Pinter loh, Dok. Gitu. Kan langsung keluar rekruternya. Kayak gitu, Dok. Nah, terus lagi nih, menurut gue, nanti tuh rekruter juga akan semakin berat juga untuk apanya ya? Untuk kedepannya. Karena apa? Nah itu kan banyak banget pasti kan talent ready tuh, talent ready yang benar-benar mereka tuh benar-benar nggak punya kerjaan dan butuh kerjaan. Bahkan tuh loh yang udah expert banget tuh, yang pengalamannya sudah tinggi-tinggi banget, mereka tuh bersedia untuk kayak downgrade gitu loh, Dok. Menurunkan levelnya supaya dapat kerjaan. Nah di situ rekruter tuh yang udah harus benar-benar untuk menyaring dengan sangat baik. Makanya kalau misalnya orang-orang bilang makin kesini itu pekerjaan memang makin susah, itu memang benar karena rekruter itu memang dituntut untuk segala sesuatunya tuh terlihat sempurna. Bayangin aja dong, rekruter itu berhubungannya sama 2 pihak. Satu pihak itu sama kandidat tuh pekerja-pekerja yang datang, dan satu pihak lagi tuh sama user. User itu bos-bos yang biasanya mintanya macem-macem.
Satu, Iya. ada yang Harus gini minta, gini 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 gini. ya mohon maaf nih, kadang-kadang ada permintaan ras tertentu, gender Iya, tertentu, apa betul. segala macam. Iya. Ya itu nggak bisa Iya, dihindari dok, namanya manusia. betul. Pastikan, Iya, betul. pastikan semuanya butuh untuk kecocokan dan kenyamanan. Nah terus, Iya. kalau misalnya kita ngasih 10 CV nih, rekruter ngasih 10 CV ke user, usernya nolak semua, rekruternya bisa kena dok. Iya, itu Nanti itu yang penilaian juga kan? banget, yang ada diomelin, lo Iya. nyari CV gimana Iya, ya? iya betul betul Mas, betul. lo jangan ambil CV dari sampah dong, ntar ada yang ngomong kayak Hmm. gitu. Kayak Hmm. gitu. Jadi memang balik lagi kalau misal rekruter itu sekarang harus pakai 3H itu sih untuk merekrut Hmm. apapun. Jadi CV boleh bagus, tapi kadang-kadang nggak sesuai banget sama kapasitas orangnya, kualitas orangnya, dan itu nanti Hmm. berpengaruh terhadap ya dia ngasih kompensasinya, dia ngasih salary-nya Hmm. gimana. Ya kalau misalnya nggak sesuai, nanti dia sudah masuk perusahaan terus ternyata benar-benar dia nggak perform nggak apa, rekruternya pasti yang kena. Balik lagi kasihan loh rekruter itu, dia Iya ya. di awal dia udah kena, nanti di tengah-tengah kalau misalnya nggak perform, apalagi nggak lolos probation 3 bulan, rekruternya kena lagi. Nanti yang ada Hmm. ngomong gini, ini yang rekrut siapa sih? Gitu. Iya Tapi ya. kalau Jadi misalnya itu anak berprestasi, nanti akan bilang gila, lo jago banget yang rekrut dia ya. Gila hmm. gitu. Ya gitulah rekruter tuh, dinamika Oke. rekruter tuh kasihan. Curhat ya. Nggak curhat sih, dicurhatin kebanyakan soalnya. Dicurhatin. Oke, Vin. Nah, Hmm, masih dari kacamata rekruter ya, belum hmm, dari kacamata ya. Ini kita kita ngobrolnya dua arah nih. Kamu dari hmm, kaca rekruter, aku dari kacamata netizen atau calon kandidat SDM lah seperti itu. Nah, Gimana masih dari gimana? kacamata rekruter nih. Aku pengen nanya nih, em, untuk menghadapi beberapa ya drama-drama perekrutan karyawan, Uh, apakah memang sering terjadi itu titipan? um, Bisa aku bilang di sini adalah itu ya. Karena kan banyak banget kan selentingan-selentingan, apalagi ya aku pernah sih beberapa 7 tahun lalu tuh ketika ditawari di hire Mm-mm. headhunter udah oke segala Mm-mm. macem, tiba-tiba dalam waktu 10 menit kurang, Mas Edo, maaf ya, kita sudah mendapatkan kandidat. Padahal sebelumnya itu aku tuh cuma the only one gitu. Sabar ya dok ya. Kamu Iya, nggak aku sabar. sendiri, cie. Iya. Gue juga dok. Bahkan gue udah makan bareng sama ownernya cuy. Udah makan bareng. Aduh. Gue udah beli buku 5 biji dok. Udah, tuh, Hmm. udah pede Untuk banget. baca-baca ya. Untuk belajar semuanya. Tapi ya, Mm-mm. Iya oke sih, dok. belum rezeki kita. Nah, itu Belum gimana, Vin? rezeki. Dari Jadi, kacamata recruiter. oke. Jadi sebenarnya dok, bukan dari pihak pekerja aja kalau yang hal-hal seperti itu tuh agak gimana gitu. Sebenarnya dari sisi Hmm. rekruter itu juga sama. Bayangin ya, Hmm. rekruter itu dia tuh udah ngorbanin, iya bukan ngorbanin lah, kalau ngorbanin kan dia juga kerja ya. Dia tuh udah ngasih waktunya, dia tuh udah ngubungin kamu terus-terusan, ibaratnya udah komunikasi sama kamu dua arah, Hmm. terus udah apa ya, udah Udah melakukan assessment udah lah ya, melakukan penilaian, semuanya. tes. Tiba-tiba batal gitu aja karena ada Hmm. orang dalam, ibaratnya kayak gitu kan. Ya, ya gitulah. Hmm. Itu sebenarnya dari sisi rekruter itu juga sangat-sangat, ya sangat-sangat dibilang kurang enak sebenarnya seperti itu. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi ya kalau rekruter mikirnya, ya lah kalau tahu dari gini kenapa nggak Begini dari awal ngapain open aja sih, recruitment? ngapain juga ini ngabis-ngabisin waktu gue aja men, nge-search di Betul, betul, LinkedIn, betul. nge-search di Jobstreet lah segala macam Ah, gitu kan. ah, ah, Tiba-tiba lo masuk, ya udah sih kenapa nggak dari awal aja gitu. ah, ah. Jadi ya kalau dari sisi rekruter seperti itu, balik lagi ya, rekruter itu adalah juga karyawan dari sebuah perusahaan. Karyawan dari perusahaan yang dimana memang kita tuh biar gimana harus mengikuti aturan, mengikuti budaya, juga kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh user, oleh pimpinan, seperti itu. Balik lagi lah ke situ biasanya, Dok. Jadi, ya Hmm. kalau misalnya dibilang hal itu sangat menyakitkan, itu sudah pasti dari kedua belah pihak. Tapi,
ya kita harus menerima keadaan seperti itu. Mhm. Karena memang hampir di setiap tempat, di setiap organisasi, di setiap apapun itu tidak terhindarkan hal-hal seperti itu, gitu. Jadi ya, Jadi ya balik lagi ya, kalau kita rezeki nggak sebagai kemana, balik lagi kita harus kayak gitu, Dok. betul, karena Tuhan sudah punya jalannya untuk memberikan rezeki yang cukup kepada umatnya. Amin, betul. Amin. Itu kalau dari segi pekerjanya, kalau rezeki nggak kemana. Tapi kalau misalnya dari sisi rekruter, ya udahlah terima aja, namanya juga gue kerja. Mm, betul betul. Nah, Gitu. Vin, Hmm, kita beralih ke beberapa pertanyaan hmm, teman-teman yang sudah DM di akun kita, Bicara hmm, Talks. Oke, aku akan membuka beberapa pertanyaan. Sebentar. Yang pertama ini datangnya dari Bizi Rosdiana, hmm, BII Madu. Wow. Selamat siang Bicara Talk Series. Wow, tema minggu ke minggu selalu berbeda. Seneng deh ngikutin. Aku sih seringnya nontonnya pas offline. Oke, nggak apa-apa Bizi. Yang penting kamu nonton Bicara Talk Series. Mau tanya sama Mbak Vina. hmm, Aku dulu pernah melamar pekerjaan hmm, sebagai customer service dan itu outsourcing pihak ketiga. Dan pada saat tahap akhir untuk gaji itu banyak banget potongannya. Itu kenapa ya Mbak? Aku itu, merasa pekerja dia curhat. Aku merasa pekerjaan yang aku lakukan tiba-tiba harus dipotong sebesar itu aku nggak terima. Terima hmm. kasih Bicara Talks Aduh, dari Bizi. nih, Bizi Rosdiana. ini bingung saya menjawabnya. Iya, Maaf jadi Vin, bukan nggak saya. apa-apa, nggak apa-apa. Ini namanya aspirasi, Dok. Oh, Jadi oke. kan gini, Dok. Ya, namanya perekrutan itu kan macam-macam ya. Ada yang Mhm, satu freelance ya kan. Terus yang kedua ada lagi yang pegawai tetap. Terus ada mhm, yang pegawai kontrak gitu kan. Terus ada lagi yang outsource gitu. Jadi kan tipikal-tipikalnya itu banyak lah. Dan semua hal ini adalah plus minus, sebenarnya kayak gitu. Kalau freelance, kita waktu fleksibel, tapi mungkin uang nggak sebanyak yang pekerja tetap gitu. Terus yang mhm, kedua, kalau pegawai tetap, kita dari segala sisi itu benar-benar tercukupi dan kita berasa aman nih. mhm, Gila, gue aman mhm, nih kerja di sini nih. Tiap bulan udah pasti masuk dan ya mhm, potongannya pajak ya sama BPJS dan segala macam. Tapi at least gue tenang nih gitu. Nah, kalau pegawai kontrak, ya itu biasanya kalau pegawai kontrak tuh gajinya tuh lebih besar dok. Biasanya gajinya mhm. lebih besar, tetapi dia ada waktu tertentu, setahun atau dua Iya, tahun. Jadi lo tuh mhm, hidupnya nggak tenang juga sebenarnya yang kontrak iya, gitu. Hidupnya nggak tenang juga, bisa aja setahun gue diperpanjang apa enggak. Oke, bisa aja iya, yang gue diperpanjang apa enggak ya, terus tiba-tiba ini harus gimana ya segala macam. Nah itu yang kalau pegawai mhm, kontrak. Nah kontrak. terakhir itu ada outsource gitu. Sebenarnya kalau outsource ini dari dulu kan sudah banyak apa ya, sudah banyak dibicarakan sama semua Implementasinya. pihak. Oke. Iya, sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang outsource tadi mbaknya, kenapa potongannya gede banget? Itu sebenarnya balik lagi kebijakan dari masing-masing perusahaan outsource-nya. Biasanya seperti itu, Oh, gitu. Kebijakan dari perusahaan outsource-nya dia tuh memotongnya tuh tahapannya apa-apa aja. Sebenarnya gitu. Karena perusahaan outsource itu biasanya ya mereka punya peraturan sendiri-sendiri yang harus diikuti oleh perusahaan em, yang menerima yang pekerja jadi itu. partner. Betul, yang menjadi partner. Oh, Gitu. Jadi aku di sini juga nggak bisa ngasih solusi banyak sebenarnya dengan mhm, bukan solusi sih. Sebenarnya aku juga nggak bisa ngasih penjelasan banyak karena hal ini mhm. kan menyangkut perusahaan masing-masing dan menyangkut Kerahasiaan ya. bisnis dan kerahasiaan sebenarnya kayak gitu. Betul, betul. Jadi mungkin yang bisa aku kasih tahu, misalnya di awal itu dapatnya outsource dan harusnya di awal itu sudah diberitahu bahwa potongannya sekian 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 sama perusahaannya gitu. Oh, oh, jadi nggak harus pada saat tahap nego gaji atau gimana tuh, Vin? Gimana? Atau Enggak, sebaiknya dari awal nih, si seorang betul betul. recruiter
ngomong kamu akan masuk sebagai outsource gitu atau gimana? Enggak, kalau Jadi, misalnya, kalau misalnya masuk sebagai outsource, sorry dok. Jadi sebenarnya kalau masuk sebagai outsource, itu dari awal itu pekerjanya pasti sudah dikasih tahu duluan bahwa kamu ini akan oh, berada di bawah bendera PT ini, walaupun kamu pekerjaannya nanti tuh di PT A gitu. oh Jadi emang selalu begitu ya, Vin ya? iyalah gitu. Jadi Hmm. kamu akan dikasih tahu dengan kayak gini dan konsekuensinya nih sebegini, potongannya nih ini tahapannya. Jadi kamu menerima atau enggak? Jadi di awal itu Hmm. harus ada kesanggupan juga dari kedua belah pihak, harus ada kesepakatannya juga. Gitu. Biasanya pihak pekerja itu suka komplainnya gini, misalnya perusahaan outsource udah ngasih tahu nih, nanti gaji kamu tuh 1 juta ya, gitu. Contoh ya, gaji kamu tuh 1 juta ya. Oke, sebagai pekerja, wah iya ya lumayan kok udah cukup sama kehidupan gue gitu. Hmm. Nah, Hmm. sebenarnya perusahaan outsource itu ngasih tahu 1 juta, dia tuh udah dipotong A, B, C, D, E gitu. Oke. Nah, begitu begitu pekerjaannya itu beneran kerja di PT yang sebenarnya, dia tuh baru tahu bahwa sebenarnya gaji dia itu 2 juta gitu. Wow. Pasti kan akan rasa, waduh, ini kok Iya, kayak dibohongin, gimana ya? Padahal dikecewakan sebenarnya nggak gitu salah ya. juga perusahaan outsource-nya. Outsource kan udah ngasih tahu di depan. Gaji lo tuh satu Oke. juta. Nah gitu, pada ya outsource mungkin berusaha untuk fair bahwa ya udah memang lo tuh nanti terima 1 juta gitu. Tapi begitu dia Hmm. bekerja selanjutnya dia tahu, disitulah biasanya konflik terjadi. Itu. Hmm. Jadi ya balik lagi semua itu ada kekurangan kelebihan sih. Iya Mungkin kalau ya. misalnya sekarang masih outsource, ya kita jalanin aja dulu dengan sabar, ambil Mhm. pengalamannya. Nanti kan nextnya kalau misalnya ada kesempatan lagi, kita bisa keluar dan dapat yang pegawai tetap. Sebenarnya kayak gitu. Iya ya. Jadi mungkin Gitu. buat teman bicara yang akan menyaksikan ini secara online dan offline, dari awal harus diketahui posisi kalian itu direkrut oleh siapa, pihak ketiga atau langsung dari perusahaan ya, Vin. Sederhananya gitu Betul. ya, Ya, untuk dan pihak menghindari konflik berkepanjangan. betul. Dan pihak ketiga itu ada dua juga, Dok. Satu ada Ada outsource, lagi. ada lagi headhunter. Kayak gue, FinRecruit tuh headhunter. Oke. Nah, kalau headhunter itu biasanya kita tuh cuma menjembatani aja antara perusahaan satu dengan pekerja. Gitu. Hmm. Ya, makelar lah Kayaknya gitu. ini baru gue alamin, Devin. Apa tuh? Jadi, Sama headhunter? uh, uh, Mm-mm. minta CV, terus Mm-mm. aku tuh nggak tahu buat siapa. Tiba-tiba Mm-mm. besoknya perusahaan gede Mm-mm. itu WA. Tapi ketika aku tanya, ini Mm-mm. gimana detail-detail, dia ngejawab, ya udah Pak isi dulu formnya. Lah, maksudku kok nggak ada keterbukaan gitu kan? Maksudnya ya aku boleh dong curiga, lu Iya, iya. siapa? Oke, Mm-mm. lu boleh dari perusahaan besar gitu kan, tapi lu siapa gitu? Gue pengen nanya, masa lu nggak mau jawab gitu kan? Enggak, tapi Kayak kayak gitu, Dok. gitu. Sebenarnya lu tanya aja lagi. Ini Udah gue siapa? tanya. Udah tanya akhirnya. Nah, terus Gue kata tanya, dia, kita dari "Hmm, Human Resource PTX gitu. mm-mm, Nah, aku mm-mm, tanya kan, mm-mm, eh Mbak tahu dari mana CV saya? mm-mm, Dijawab. Terus mm-mm, posisinya apa? Dijawab. Terus mm-mm. mekanisme kerjanya, karena kan aku bukan fresh graduate ya, Vin ya. Maksudnya Iya, ya. eh, ada hal-hal inti yang langsung pengen aku tanyakan di awal daripada aku ngisi form, terus Mm-mm. form aku jadi pembungkus gorengan atau kacang dipakai gitu kan, atau CV-ku Iya, iya, dibuang iya. gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ketika aku tanya posisi kantor di mana, terus range salary-nya gimana, Mm-mm. dia langsung bilang, ya udah sih Pak, isi aja formnya. Maksudku dengan kata lu udah ngomong ya udah sih Pak, itu kayak you are not smart people gitu. Kayak what? Gitu sih Vin, gitu. Jadi Ada itu macam-macam ya, Dok ya. Itu. iya ya. Apa gue yang Tapi salah ya Vin ya? enggak, tapi gini sih. Mungkin balik lagi kalau gue bisa komen. Nah, Kalau silakan dong karena kan ini kita sesi curhat, emang. dinamika Jadi recruiter. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak lo gitu, satu ya gue sendiri sebagai ya
apa ya, bisa dibilang gue yang bekerja di perekrutan dan segala Hmm. macamnya, gue nggak setuju sih sama jawaban itu. Sebenarnya gitu. Iya kan? Itu sangat-sangat tidak profesional, bro. Gila. Bener. Makanya jadi Ya yang, udah sih Pak, isi dulu formnya, nah gila itu gitu kayak dia. kalau eh, ngomong langsung tuh kayak gue makanya, cabut-cabut nih. apalagi sales kan, lo rekruter tuh sebenarnya mirip-mirip kayak sales lo kerjaannya. LF iya Jadi, kan? Oh, benar-benar. iya, jadi ya kalau misalnya lo ngomong kayak gitu, ya gue sangat tidak setuju. Kalau kayak gitu sebenarnya lo bisa ngomong ke perusahaannya sih, sebenarnya kayak gitu. Bahwa lo bilang ya, ini kenapa kok begini-begini. Kalau lo tau perusahaannya ya, jadi maksudnya lo langsung ngomong aja Udah ke. tahu, tapi Hmm. wasting my time aja sih, Vin. Oh iya sih. Ha, itu Ah, kalau misalnya udah kayak gitu mendingan let it go ya. iya, Gitu. let it go aja. Karena kan Mm-mm. ya Tuhan pasti akan memberikan jalan lain. Aduh, Cile. Asal manusianya jangan sombong amat. betul. Harus rendah hati, bener. Harus rendah Apalagi di hati. masa pandemik ini. Oh my God. Betul. Di masa pandemi harus rendah hati tapi nggak rendah diri. Yes. Harus tetap mengutamakan kualitas dan harga diri. Cile. Yes. Ini bapak ini kayaknya Gila. lama-lama ntar ini deh. Buka coaching. Nggak apa-apa dong, kita buka coaching. Bicara Talks X Fin Recruit. Wes. Rekrut. Amin. Ya doain aja deh ya. Ada ini itu Ada investor gitu. jalan ya, Vin ya. Ada jalan. Ada jalan. Kita nggak tahu di depan nanti kita akan gimana ya, Vin ya. Betul banget. Mm-mm. Oke, ini datang dari Guspita Yosi underscore. Selamat siang bicara Talk Series. Mau tanya dong opini Mbak Vina terhadap Omnibus Law. Gimana? Waduh. Wow, ini kayaknya tema hangat Men, juga ya, karena mengangkut pekerjaan juga ya. duh ini kalau Menyangkut kedua belah pihak ya. gini, kalau omnibus law itu sebenarnya aku benar-benar aku nggak bisa menjawab ya, karena Berkomentar. Kenapa? aku nggak bisa berkomentar karena itu sebenarnya di luar ranah saya itu untuk Oh omnibus gitu. law dan apalagi itu lebih apa ya itu kayaknya agak sensitif ya gitu. Jadi sebenarnya ini ada pihak-pihak sendiri yang memang sudah expert untuk yang omnibus law, tapi nggak apa-apa lah mungkin aku jawab secara generalnya aja gitu. Mungkin yang aku tangkap gini, Vin, karena kan tema kita dinamika recruiter kan. Jadi Omnibus Law itu kan juga undang-undang ketenaga kerjaan. Betul. Ada dua belah pihak yang terlibat di situ. Nah, mungkin dari angle-nya si Mbak Yosi ini pengen tahu. Ya balik lagi ya, kayak aku juga orangnya kan bodo amat gitu. Yang penting selama gue kerja, gue dapet duit, ya udah bekerjalah dengan hati yang penuh ketekunan dan ikhlas gitu. Mau lo dicurangin, mau apa, nanti juga Tuhan yang akan membalas. Gitu. Udah bapak ini kayaknya religius banget ya. Oke. Ya Pak, terus langsung jadi adem saya Pak. Duh, Vina, nanti kita bikin bicara ini deh, bicara hati. Lu kok bicara hati? Serius dulu. Terus balik lagi. Dulu gimana? Omnibus Law nih, pertanyaan Yosi. Aduh, ini jadi gini. Balik lagi ya, gue sebenarnya kalau untuk Omnibus Law gue nggak bisa banyak bicara, cuma yang pasti dan gue juga nggak bisa ngasih komentar yang terlalu gimana-gimana. Tapi kalau gue boleh saran, ya itu tetap yang terbaik lah gitu. Jadi kalau misalnya memang pemerintah sudah membuat ketetapan, sudah membuat peraturan, gue yakin kok itu sebenarnya pasti juga hal yang terbaik juga untuk pekerja-pekerja di Indonesia, sebenarnya seperti itu. Ya apalagi ditambah sekarang kan pengangguran sudah makin banyak ya, terus ya talent ready tuh di mana-mana loh, talent ready di mana-mana. Jadi memang ibarat kata ini sale ya. Sale up obral. to 90%, obral kita bisa. Obral. Iya benar-benar. Jadi ya memang banyak banget bukan banyak ya, kita memang membutuhkan pihak-pihak lain seperti investor baru, seperti apa ya, bisa dibilang kayak pengusaha-pengusaha baru yang menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Jadi
Kalau misalnya kita balik lagi ya, dalam segala sesuatu itu kita bisa memilih antara melihat sisi positif sama negatif, sebenarnya gitu. Mhm. Kalau misalnya kita melihat sisi negatif pasti banyak banget, karena tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan, ya Do ya, Iya, gitu. betul itu, Bu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat sisi positif, ya positifnya seperti itu. Omnibus Law ini mungkin ya seperti itu sih. Itu aja mungkin yang bisa gue komentar ya, gitu. Oke, oke. Tadi agak Mm-mm. terputus sih, Vin. Jadi Iya, kamu yang bisa kenapa aku tangkap, wifi-nya aja? aku nggak pakai WiFi karena Oh, aku oke. pakai Telkomsel. Sponsor apa gimana Telkomsel? Enggak Enggak. sih, Oh, kita enggak lagi ya, oke. mencari sponsor yang lain. Iya deh. Abis ini sponsor yang Vina, gede-gede. aduh mah. Heeh. Aduh, oke. Vin, ini Heeh. pertanyaan dari netizen lagi ya. Heeh. Sebentar. Dari Fanny 11 SF. Bicara talks, dinamika rekruter itu seru banget. Kebetulan aku juga seorang rekruter di sebuah perusahaan. Cuma aku pengen tanya deh sama Mbak Vina yang expert. Kadang-kadang dilema seorang rekruter atau perekrut itu bergejolak dalam hati. Kita menemukan calon karyawan yang bagus, cuma dari perusahaan tidak bagus karena tidak ada kecocokan gaji. Saya sering berantem sama bos saya untuk dealing ataupun negosiasi merekrut seseorang. Boleh kasih saran nggak, Vi? Nggak boleh kasih saran nggak, Mbak Vina? Gimana sih menghadapi bos yang tidak mengetahui kita di lapangan? Agak agak curhat juga ya. Baiklah. Curhat semua. Oke, curhat semua ya. Heeh. Sama ini kayak episode Heeh. kemarin tuh curhat. Kalau kemarin tuh tentang keuangan, sekarang kayak dari hati gitu ya. Iya emang. Apalagi yang rekruter, dari hati banget. Oke. Mm-mm. Jadi Gimana nih, Vin? kalau em, hal seperti itu gini sih, kita tuh nggak akan bisa sebenarnya menyatukan dua kepala. Bahkan lebih ya kalau HRD Ah, ya. siapapun sih Dok sebenarnya Dok. Mhm. Lu nggak usah gitu deh. Lu sama kakak lo lah, sama orang tua Mhm. lo lah, sama siapa? Iya, Itu lo nggak akan pasti cocok ada. sebenarnya. Apalagi kalau lo punya pemikiran sendiri, dia punya pemikiran sendiri, gitu. Mhm. Jadi sebenarnya Betul, sampai betul. kapanpun kita susah untuk menyatukan dua kepala, apalagi tiga kepala. Pokoknya kita ngomong dua kepala dulu lah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gimana sih caranya biar bos tuh tahu kehidupan kita tuh gimana di lapangan segala, Mhm. segala macam, itu Mhm. pasti lo nggak akan ketemu sebenarnya, nggak akan ketemu sampai kapanpun Mhm. karena masing-masing punya pemikiran sendiri gitu. Satu, gue nih Mhm. sebagai rekruter, gila gue berat banget padahal udah nyari orang kemana-mana, udah Mhm. nelponin sampai pulsa habis, udah Mhm. email-emailin, ternyata masih dimarah-marahin, ditolak juga. Terus udah gitu di Mhm. pasar juga, emang nih orang harganya segini, emang nih orang bagus, gitu kan. Mhm. Si bos juga nggak tahu, dia maunya yang bagus, yang murah, yang maunya join Mhm. cepet, gila, emangnya Mhm. apaan Cinderella, pasti kan kayak gitu-gitu kan. Itu kan dari sisi rekruter. Baiklah. Sementara Aha. kalau dari sisi bos mikirnya, ya lo kan rekruter, lo kan gue hire itu sebenarnya untuk apa? Ya untuk cari yang paling bagus, cari yang paling bagus yang harganya murah. Ya lo persuasi lah, lo harus ningkatin komunikasi lo lah, gimana caranya itu orang jadi mau gitu. Pasti kan Mhm. bos tuh mikirnya ada sisi ke situ juga gitu. Sementara bos juga mikirnya, Hmm, gila dia minta gaji gede-gede banget nih di awal, belum tentu nanti dia 3 bulan perform. Pasti ada pikiran seperti Perform, itu iya. juga. Bos Mhm. kan, ntar gue udah ngabisin duit segala macam. Lah, Mhm. pokoknya di pikiran bos macam-macam, di pikiran rekruter juga macam-macam. Sebenarnya kayak gitu. Mhm. Balik lagi kalau udah keadaannya seperti itu, yang tidak bisa dihindari, jalan satu-satunya adalah ya memang bosnya itu dikasih tahu bahwa Mhm. orang ini memang standarnya dia gajinya sudah segini dan memang capability-nya dia memang sudah segini gitu. Mhm. Dan offering, kita bilangnya offering ya kalau rekruter itu ya. Dan
offering yang dari perusahaan, yang ibaratnya dari gue rekruter yang kita kasih, itu memang tidak masuk ke harganya dia, gitu. Jadi, kalau udah seperti itu sudah susah. Jalan satu-satunya ngomong ke bosnya itu baik-baik seperti itu, dan yang kedua cari solusi. Oke, kita akan cari Jalan tengahnya ya. jalan tengahnya adalah orang lain yang mungkin kapasitasnya itu Mendekati. lebih rendah, mendekati, Iya. tapi harganya lebih murah. Seperti itu. Balik lagi sih, Dok. Yang menyelesaikan semua masalah itu adalah komunikasi. Seperti kita belajar dulu. Gue minum dulu deh kalau gitu. Iya, kalau gue udah minum. Wow, dipersembahkan oleh. Langsung nih gue jauh-jauh. Iya, jadi gitu. Jadi gitu, Dok. Aduh, lu jangan membuat gue mengeluarkan aslinya deh. Siapa yang dari awal udah ngeluarin asli? Iya, lu sih lagian. Langsung. Iya, bukan. Jadi gitu, Dok. Ya. Nah, Oke, Vin. oke. Ini satu pertanyaan terakhir dari netizen yang akan kita bacakan. Gak apa-apa. By the way, ini kok jatuh-jatuh? Kamu live-nya pakai apa? Tongsis atau apa? Sorry, Dok. Jadi gue pakai tongsis. Tapi karena ini sambil ngecas, jadinya tuh kayak kurang sempurna gitu loh duduknya. Jadi sorry nih, maaf ya. Agak-agak Berarti itu. besok harus beli tongsis yang bagus, Vin. Iya deh, yang pakai tongsis harga 5 juta. Siapa tahu. Lo pakai tongsis harga 5 juta tahun kan? depan. Apa 10 juta jangan-jangan. Pokoknya tongsis gue bisa meliuk-liuk kayak ular. Sebenarnya owner siapa sih? Oh ya, oke. Datar lo. Oke, buat teman bicara nanti boleh tanya seperti yang teman bicara yang sudah DM di kita. Silakan bertanya. Tema kita malam hari ini adalah dinamika rekruter. Dinamika seorang perekrut pekerja seperti itu. Ini datangnya dari Wulandari _Fitri. Selamat malam bicara Talk Series. Mau tanya kepada Mbak Vina. Vin recruit itu apa sih? Cuma gitu doang. Ini kayaknya temen lo deh, atau followers lo, atau followers Vin recruit? Nggak tahu ya. Kenapa lo kaget? Gue langsung bingung gitu jawabannya. Oke, jadi Vin rekrut, udah pasti Vin itu nama gue. Ya iyalah, masa nama mantan? Jangan sebut-sebut. Itu depannya S, Pak. Soalnya. Oh ya? Oke. Si Hombing maksud lo? Lu lama-lama bongkar juga nih hubungan kita. Makanya jangan nih, aduh. Tuh kan, mulai kan. Jangan gila. Aku menyusut. Oke, jadi Vin Recruit itu ya seperti tadi aku bilang, itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang rekrutmen, tapi kita itu lebih ke headhunter ya, bukan outsource gitu. Jadi kita kerjaannya cari-cari orang, cari-cari orang yang buat direkrut untuk ngebantuin perusahaan-perusahaan. Dia biasanya tuh nyari orangnya yang spesifikasinya 1, 2, 3, 4, 5, biasanya susah-susah gitu kan. Nah itu ya kita yang nyariin gitu. Oke. Sudah terjawab ya Fitri ya. Mungkin kalau misalkan ada apa-apa silakan DM di @vina_amalia atau @vin_recruit. Betul. Rekrut, gitu ya. Pak, rekrut, bukan rekruit ya. Bukan rekrut, Pak ya. Karena rekrut itu kan rekrutmen. Jadi rekrut. Iya kan? Iya kan dibacanya ya. Maaf, bahasa Inggris saya jeblok. Bisa aja loh, Pak. Juga kalau bahasa Batak coba. Jago dong kita kalau bahasa Batak. Nggak usah ngomong ya. Oh iya, salah, maaf. Oke, Vina. Ini durasi kita masih ada beberapa menit lagi, masih ada 2 atau 3 pertanyaan yang ingin aku jawabkan, yang pengen aku tanyakan dan kamu jawab. Pertama, ini dari kacamata si pelamar kerja ya. Tadi kan kita udah dari angle recruiter, HRD atau apapun lah itu namanya.
pengen nanya nih, Vin. Ini sebenarnya juga mungkin banyak teman bicara yang mengalami ataupun ya mungkin kamu juga sebagai awal-awal karir sebagai pelamar kerja juga Mm-mm. banyak mengalami ya Mm-mm. dinamika-dinamika ataupun drama-drama seperti ini. Mm-mm. Bagaimana kita negosiasi salary ketika ditawarin offering letter yang baik dan bijaksana? Oke, sebentar. Gue untuk menjawab ini gue harus Tarik membenarkan nafas. layar dulu. Karena ini sensitif banget, cuy. Sumpah. Kayak hati aja sensitif. Ya kan? Jadi gini, Dok. Namanya salary, gue sebenarnya juga pengen tahu nih gimana caranya nego salary. Soalnya gue suka lemah gitu biasanya kalau udah dikasih salary. Wah, gila. Ini padahal gue tahu banget. Ini kayaknya bukan harga gue sih. Tapi gimana ya kalau gue lihat udah kayak gue cukup-cukup aja gitu kan. Orangnya tuh gampang banget bersyukur gue soalnya. Enggak. Jadi gimana ya? Kalau negosiasi gaji, mungkin aku bisa ngasih tahu garis besarnya aja. Satu, yang pasti lo harus jujur soal gaji lo yang sekarang itu berapa gitu. Kalau misalnya memang gajinya itu 1 juta, ya lo harus bilang 1 juta gitu kan. Ya walaupun biasanya dulu waktu gue sebagai zamannya rekruter ya ada sih pekerja yang ngakunya tuh udah digede-gedein gitu di awal sama perusahaannya. Jadi mereka berharap tuh naiknya kayak 2 kali lipat gitu. Ya, kalau saran dari saya itu mendingan jangan. Karena apa? Balik lagi itu sama aja membohongi diri sendiri. Sebenarnya kayak gitu. Karena kalau misalnya lu itu gajinya memang gimana ya, ibaratnya kayak nggak sesuai, itu nanti lu pasti berat banget pada waktu kerja gitu. Ada beban ya. Ada beban dan gini loh, perusahaan itu juga menilai bahwa gue udah ngasih lo gaji gede, tapi kenapa juga lo kerjanya begini-begini doang gitu. Iya, perusahaan itu pasti akan nuntut karena tech and give. Pastinya. There's no free lunch. Oh, gila, pakai bahasa Inggris dia. Bukan, itu bahasanya Gue HRD coy. There's no free lunch. Oh, lo freelance ya? Oh. Gitu. Jadi menurut gue mendingan tuh jujur aja. Biasanya tuh HRD tuh akan minta slip gaji. Biasanya kan dia akan minta slip gaji tuh. Kasih aja. Tapi kan beberapa perusahaan nggak pernah ngasih slip gaji. Masa sih? Iya kayak gue ngotot-ngototan. Masa perusahaan nggak ngasih slip gaji? Bener. Perusahaan tempat lo kerja? Gue di 2 perusahaan nggak pernah ngasih slip gaji. Tapi gaji gue tetap utuh. Oh, sebenarnya kalau slip gaji tuh balik lagi, lo bisa minta ke HRD-nya sih. Anyway, jadi nggak ada HRD, langsung ibu direktur. Ini perusahaannya di mana sih? Kan Jakarta. Ya lo Startup tinggal juga, kayak gitu-gitu sebenarnya lo tinggal minta ke siapa aja yang bisa dihubungi lah di situ pokoknya. Iya, emang. Jadi kalau misalnya HRD-nya nggak ada, langsung ibu direkturnya, ya otomatis lo minta aja sama ibu direkturnya, kayak gitu. Nah, tapi gue gini. beberapa cara gue langsung print bukti transferan aja. Oh ya, kan kalau transferan itu kan langsung ada nama PT-nya kan. Ya apapun itu sih, itu kalau misalnya HRD tempat lo nextnya bekerja, itu pasti nanti ada yang minta slip gaji atau ada juga yang enggak, sebenarnya gitu. Tapi kalau yang enggak minta itu, nah itu apa ya? Itu juga biasanya HRD-nya tuh juga udah bisa menilai lo bahwa lo pengalamannya seberapa, lo gajinya seberapa dan segala macamnya, sebenarnya kayak gitu. Iya, udah Jadi ada tolak ukur ya. Betul, udah ada survei-survei kan sekarang survei-survei gaji di mana-mana udah banyak banget kan gitu. Jadi menurut gue ya lo emang jujur-jujuran aja untuk salary gitu. Misalnya memang salary lo 1 juta ya lo bilangnya 1 juta. Kalau misalnya lo di tempat yang baru lo minta 2 kali lipat 2 juta ya lo bilang aja 2 juta gitu. Nanti biasanya perusahaan akan nanya apa yang membuat lo untuk minta segini. Biasanya kayak gitu. Nah, ya lo tinggal jelasin bahwa kapasitas gue belah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan akan bilang ya udah kalau gitu lo gue kasih gaji 2 juta tapi kerjaan lo lebih berat lagi gini gitu. Ya lo terima aja. Sebenarnya kayak gitu, siap. Harus gitu. Iya, balik lagi ya kalau kata dosen kita dulu ya, Dok ya. Siapa itu? Pak S? Lupa gue, enggak bukan Pak S. Iya, Pak S juga. High risk, high return.
ya kan? Oh, hai. Oh, Low return, kan gitu kan kata iya. Pak dosen kita dulu ya. Betul, 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 betul. Jadi balik lagi, kalau lo pengen gaji gede, udah pasti kerjaan berat. Kalau misalnya gaji lo, ya gue nggak mau bilang kalau gitu gaji lo biasa-biasa aja sih ya, jangan ntar hidup nggak maju-maju. Cuma Iya, intinya ya dan nggak ada tantangan gitu ya. betul banget gitu. Jadi standarnya dok, lo tuh pindah dari PTA ke PTB itu naiknya itu biasanya standarnya itu 20% naiknya. Oh, bukan 30 Standarnya ya? 20 sampai 30, tapi biasanya itu yang paling Detailnya rata-rata 20. general itu 20 gitu. Hmm. Kalau lo udah naik 50%, apalagi 2 kali lipat, itu lo berarti udah very special hiring. Cie. Alhamdulillah udah pernah mengalami. Gila. Sombong Tapi habis amat. itu, tapi habis itu pasti kerjaan lo juga gila-gilaan kan? Iya sih. Karena Iya, harus memegang, mengomandoi satu divisi. iya betul. Intinya, Hmm. ya Ya, pokoknya, semakin tinggi pohon itu, semakin banyak angin terpaan, semakin dalam cengkeraman akar, dan itu semakin mengokohkan pribadi kita. Jangan amin. lupa motivator by si Edo Sihombi. Iya dok, banyak banget nanti lo ya, ada coach, ada motivator, ada Tapi coach udah PR. nggak gue pakai. Kenapa? Karena dulu kan gue sempat 3 tahun pakai nama coach tuh untuk melatih public speaking kan di Oh daerah iya, Bekasi. benar-benar. Itu kayak beban buat gue, Vin. Jadi gue pakai Hmm, consultants communication atau communication enthusiast aja. Kan mantap. kata Ibu Vina kan harus merendah diri. Tapi lo ngomongnya gitu, harus merendah diri, Mm, gitu. Ya, Tetap tetap ada mata, kayak mata-mata sombongnya bicara. nggak bisa hilang, tetap sih. Kan namanya juga Alfredo si sombong. Dulu siapa kata dosen kita juga, lo kok jadi dosen kita mulu ya dok ya? Ibu Iya, kayaknya kamu Susi, nggak Ibu bisa terlepas Susi, dari... Oh, Bu bukan? Susi kemana ya? Kan? Dosen kesayangan lu tuh. Iya. Gimana? Hmm, Ntar deh coba ngecek Facebooknya. tahu Apa dia lo. udah di luar negeri terus ya? Dulu begitu masuk yang cari Edo mulu. Iya. Supaya kita semua Kangen banget gua cemburu. sama Bu Susi. Cie, langsung kok jadi julid gitu. Tapi yang penting gue kalau masuk dicari nama dosen S ya pasti. Iya. Kalau gitu, oke, fine. Sepertinya nanti tahun 2021 kita akan ngobrol-ngobrol masalah nostalgia dan kenangan masa lalu ya, Vin ya. Jangan dok, nanti nggak ada yang nonton, kabur semua. Hmm, enggak lah. Masalah ada yang nonton ada atau yang nggak nonton itu kan tergantung di online dan offline. Oh ya benar ya, yang penting ini Iya, nggak sekarang usah mah. takut. Yang penting kita berbagi aja. Niat kita itu kan sharing, educate people gitu kan. Ngasih tahu ke teman bicara bahwa ini loh dinamika rekrutmen, rekruter sebagai seorang perekrut itu ada hal-hal kayak tadi juga netizen kan ada yang dari HRD juga. Ada konflik yang nggak bisa di apa ya? Ada konflik yang nggak bisa dihindari, konflik interestnya seperti itu. Justru ini memberikan suatu wawasan dan buat aku juga kayak, wow, thanks God, I have a good friend, Vina Amalia untuk berbagi. Langsung gitu. Gitu. Thank you. Thank Enggak you. norak Pacar keluar. nonton nggak nih? Hah? Ya kagak lah. Oh, Kan kagak. berkalinya keluar. Enggak, sorry. Lagi pula dok, walaupun kalau bisa dia nonton, nggak ngerti juga dia kita ngomongin apa. Iya, bahasa ya. Ya, kita pakai bahasa gini aja. Terus, Oke, Vina, satu pertanyaan terakhir buat kamu sebelum kita tutup acara ini karena durasi. Aku pengen nanya soal ini, Vin, ke kamu, Vin. apa tuh? Tadi kan di awal, di pertengahan obrolan kita kan apa yang harus disiapkan ya? Kamu jawabkan itu kan mental kan? Untuk Sebagai menghadapi seorang apa nih? karyawan. Oke. Apa ya? Updatean setelah pandemi ini. Oke. Gitu. Nah, aku pengen nanya nih dari kacamata rekruter ke kacamata karyawan. Bagaimana kita sebagai calon karyawan ataupun calon pelamar menghadapi HR atau HRD atau apapun itu namanya yang sering ghosting. Ini sebenarnya curhat apa gimana sih?
I want to know from your angle, from your Aduh, capacity to answer my questions. Maybe in English, very good, Vin, or it's up to nggak usah you. bahasa Indonesia aja atau bahasa Betawi juga ngapain jangan. Jadi begini dok ya, jujur tuh gue juga baru tahu ghosting ini sejak pandemik inilah gitu. Hmm. Tapi sebenarnya Bahasa-bahasa, ghosting di dunia asmara udah sering. oh itu mau udah sering banget ya kan? Sih, sering di ghosting Ghosting. ya. Hah? Ya di ghosting, ghosting lah gitu aja, saling aja Tuh. gitu. Jangan Ujung-ujung terlalu di ghosting, nanti nggak enak, gosong. emang. Langsung deh. Oke, jadi gini. Sekarang tuh emang susah-susah gampang ya jadi HR, jadi recruiter karena tuh keadaannya tuh kan serba susah nih ibaratnya sekarang Hmm. ya. Serba susah, orang yang butuh pekerjaan itu, sorry, gini, lowongan itu banyak, tapi Mhm. orang yang butuh kerjaan itu banyak banget gitu. Bisa Jadi tuh, 5, 10, 15, 20 kali ya. ya pokoknya bisa 1 banding 10 sekarang tuh, kalau misalnya Mhm. kita bisa bilang gitu. Mhm. Makanya yang namanya ghosting itu pasti sudah tidak terhindari kayak gitu. Betul, betul. Jadi balik lagi, aku juga nggak bisa ngomong banyak juga nih perihal ghosting. Yang bisa aku kasih saran adalah kalau misalnya lo tuh sudah proses interview, misalnya hari A gitu ya, ya tunggu aja dalam 2 minggu. Sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya Iya memang sih. 2 minggu, kalau misalnya dalam 2 minggu itu nggak ada kabarnya, itu biasanya antara satu, lo tuh nggak lolos, kedua, atau memang pending dari bosnya, dari usernya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, ya mungkin ada kandidat lain yang benar-benar lebih dari lo gitu ya, itu sama aja mungkin Yes. lo bisa dibilang nggak lolos gitu. Nah, jadi daripada kita mikirin di ghostingin atau enggak, lebih baik kita benar-benar nyiapin mental dan terima keadaan gitu. Dan nggak semua HR itu bisa benar-benar memberitahu bahwa mohon maaf lo nggak lolos bla bla segala macam, apalagi di zaman sekarang yang aku bilang 1 banding 10 itu dok gitu. Jadi aku mau bilang dari sisi pencari kerjanya bahwa ya udah, lo pikirnya gitu aja, misalnya dalam 2 minggu itu nggak di reach lagi, berarti memang ada faktor-faktor tertentu, udah keep going, cari lain gitu. Toh kalau rezeki juga nggak kemana, bisa juga lo 3 bulan nggak dihubungi, tiba-tiba lo dihubungin lagi gitu. Jadi udah let it go, let Mhm. it flow lah gitu, tetap usaha sana sini gitu. Itu doang sih mungkin yang bisa, dan siapin mental tiap hari, intinya segitu. Ghosting itu tidak terhindari zaman sekarang sampai tahun depan, gue rasa sih. Gitu ya. Gitu, ha. Oke, Ya balik lagi Vin, tergantung HR-nya. Gimana? ini ada satu pertanyaan DM yang masuk. Hmm, Baru aja masuk nih langsung hmm. gitu. Seru banget obrolan temen gue. Oke. Siapa dok? Ganteng Seru nggak? banget obrolan, dia nggak mau disebutin namanya. Oke. Tapi dia cuma pengen nanya, Apa tuh? Vina jomblo apa enggak? Iya. Siapa dok? Aduh. Gue baca panjangnya ya. Gue pengen nunjukin tapi nggak enak juga, nggak privacy ya. Seru banget obrolan Ludo. By the way, Vina cantik juga ya di fotonya. Jomblo nggak sih dia? Ya. Susah deh kalau jawab gini dok. Aduh. Ya lu sih ngapain pasang foto yang cantik, udah gue Ya bilang. gimana dong, kan gue totalitas. Walaupun aslinya Oh iya jerawatnya juga betul. ketahuan sih. Itu kan itu foto dari tadi tanya kan. Ini jerawatnya tetap kelihatan. Ya Ya. setidaknya kan ada Ya. Biar mangsa yang terperangkap. biar netizen kalau mau tahu jomblo atau enggak bisa lihat aja di IG gue itu kira-kira gue jomblo apa kagak. Di IG lo aja ini traveling semua. Kan, Ya ayo lo gue pokoknya bongkar nih. pokoknya gitulah. Duh, kalau misalnya masalah jomblo apa kagak gue bingung Hmm. jawabannya. Karena kadang tuh jomblo tapi berasa nggak jomblo, terus kalau misalnya bilang Oh, lagi in relationship tapi berasa jomblo, duh susah deh diungkapkan dengan kata-kata guys, kan? ya Maksudnya ya ya. Atau gitu. gini aja, em, buat Mas yang nanya, silakan DM Mm-mm. aja @Ina Amalia. Ya kalau Betul, lo boleh. berani.
kalau lo berani. Jadi Siapa sih Dok kalau yang kepo, Dok? kalau 1 kali 24 jam lo nggak DM Vina Amalia, berarti lo cuma basa-basi Ghosting. bullshit. Ghosting. Ini apa sih? Gue tuh kalau sama lu tuh nggak pernah serius deh. Ingat Aneh nggak deh. kita dari pagi udah teleponan, lo inget nggak? Oh Tiap pagi iya, teleponan, gue di benar-benar. supermarket teleponan. Karena apa? Gue tuh menghindari keceplosan kayak begini. Ini kan Iya gue nggak betul mungkin. betul. Lo tau gak sih, Dok? Tadi gue ketemu siapa kan nggak mungkin gue Iya. ngomong kayak gitu. Ya lu sih salah juga di awal kan udah gue bilang, Vin jaim jaim jaim. Ya lu di awal nggak pernah jaim, mau lo tuh apa sih Vin? Tapi gue yang pertama jaim, gue yang sales. Oh iya. Lo nggak Iya ngeliat? apaan? Tapi setengah jalan lo yang kendor. Tuh kan? Udah. Udah. Setengah jalan. Oke, Vina. Thank you very much, Edo. Iya, nggak Sampai berasa ketemu ya tahun hampir depan satu ya. setengah jam. Amin. Jangan dong, siapa tahu kita Desember Oh bisa iya, ngobrol-ngobrol, benar. ngopi-ngopi, Benar, doain aja ngobrolin ya. 2021 gitu kan. Semoga Gitu. kita sama-sama oke lah ya. Sama-sama oke. Amin, amin, amin. Vina Amalia, terima kasih banget sudah bergabung di Bicara Talk Series malam hari ini. Aku agak kesempet ya, karena biasa bahasa Indonesia tiba-tiba bahasa Inggris. Open recruitment. Oke. Rekrutmen, nah kan agak susah gitu kan. Terima kasih sudah bergabung di Bicara Talk Series malam hari ini buat Vina Amalia, dan terima kasih juga buat supportnya dari Vin Recruit, tuh kan, Vin Recruit gitu kan. Iya Recruit, Vin Recruit, maaf nih, lidah Nggak Betawi apa-apa. gitu kan. Nggak kagak Nah, apa, Bang. Oke. maaf ya Po gitu ya. Nggak apa-apa. Dan terima kasih juga buat teman bicara yang sudah bergabung selama 1,5 jam ke belakang. Semoga informasi yang kita bagikan, cerita yang kita share ke kalian semua bisa kalian ambil positifnya, semangatnya, biar kita tetap bisa optimis menjalani hidup di tengah pandemi seperti ini. Yeay. Jangan lupa, nanti kita akan bertemu kembali di Senin depan di awal Desember. Kita ngobrol-ngobrol kembali soal PR. Kita akan ngobrol bersama Mbak Yofi. Dia ini adalah seorang PR expertise. Bagaimana dinamika seorang konsultan PR. Nah kan, bingung kan? Saya konsultan PR akan ngobrol bersama Ya konsultan berantem PR. atau jangan nggak berantem sama lo kan, Dok? Ntar ujung-ujungnya, Dok. Enggak dong, paling Oh, ya. nego-nego red card. Ya, ketemu lagi minggu depan teman bicara. Saya Alfredo Siombing, Vina Amalia pamit, dan juga Bicara Talk Series pamit malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Thank you. Terima kasih Vina. Terima kasih, Edo. Bye-bye. Ya.